Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Hari ini, Bang Haels, Bapak Hasan Sabila, formulator dan juga motivator herbal, kita akan membahas mengenai otot dan pengapuran. Seperti apa dan bagaimana nanti akan beliau ulas kali ini. Selamat malam Pak Hasan. Malam juga Mia. Sehat ya Pak ya? Selalu sehat. Capek nggak Pak hari ini? Agak ya. Tapi demi fan ya kita harus menjalankan Agak tugas. Ya. Dari pagi sampai malam jadi 12 jam di kerja gitu ya Pak ya. Betul. Belum lagi nanti harus kembali di rumah juga harus terus belajar bekerja lagi. Besok lagi seperti ini lagi, rutinitas yang luar biasa ya Pak ya. Pagi itu kita sudah bangun untuk mengevaluasi produk mana yang kualitasnya menurun ya. Baik. Dan yang kurang bagus kerjanya di dalam metabolisme pasien. Nah itu akan kita perbaiki. Oke, baik. Berarti memang 24 jam ya. Betul, Mia. Sampai tidak ada waktu. Baiklah Pak Hasan, hari ini kita akan membahas mengenai otot dan pengapuran. Silakan Pak Hasan. Otot dan pengapuran. Baiklah semua fan Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Tentunya program-program khusus Hasan Sabila yang berhubungan dengan kesehatan herbal. Sekarang sudah mulai banyak orang meninggalkan obat-obatan yang selama mereka konsumsi setelah mendengar Hasan Sabila. Saya tidak tahu juga mengapa dan kenapa seseorang yang menderita diabetes, hipertensi dan sebagainya selalu dianjurkan untuk minum obat seumur umur. Tidak boleh ada jeda. Setiap hari durasinya tetap harus melakukan sampai orang itu meninggal dunia. Jika ditanya, apakah Bapak menderita diabetes? Enggak, saya itu normal. Berapa normalnya? Saya 100, 120, 115. Saya itu normal. Ditanya kembali, apakah Bapak masih minum obat terus tiap hari? Itu namanya kan bukan sehat. Bapak, Ibu, halo, Saudara Hasan Sabila. Orang sakit ya minum obat. Berarti kalau terus-menerus minum obat berarti adalah golongan orang sakit. Nah, pertanyaan Hasan Sabila hanya, sembuhkah Bapak selama mengkonsumsi obat-obatan untuk diabetesnya? Bukan kadar diabetesnya. Kalau Bapak katakan sembuh, coba Bapak lepas di dalam 1 bulan saja. Kira-kira gimana? Naik tidak? Naik, berarti sembuhkah itu? Jawabannya adalah tidak. Maka mereka setelah mendengar Hasan Sabila dengan keterangannya, satu demi satu mereka sadar, akhirnya mereka akan kembali kepada senyawa-senyawa alami yang dia dapatkan. Di lingkungan kita baik kates grandel, bunga kates, baik tapak liman, rumput yang ada di lingkungan kita, rumput lumut, termasuk di situ ada daun salam, termasuk di situ ada sirih tanah, beluntas. Semua itu adalah golongan yang bisa dijadikan obat. Karena apa? Setiap tumbuh-tumbuhan yang hidup, dia mempunyai senyawa. Kalau senyawa manusia, manusia yang hidup mempunyai senyawa. Senyawanya apa manusia? Senyawanya adalah paru, jantung, ginjal, darah, otak, mata, dan sebagainya, semua organ. Maka disebut manusia bernyawa. Tumbuh-tumbuhan pun seperti itu. Dia mempunyai senyawa. Jika senyawanya itu diambil, dijadikan obat, maka tumbuh-tumbuhan itu menjadi mati. Begitu juga manusia. Jika nyawanya itu diambil, maka manusia itu disebut mati. Maka tumbuh-tumbuhan yang diambil senyawanya untuk dijadikan obat, maka tumbuh-tumbuhan tersebut mati. Tapi keagungan Allah
terus memberikan kontribusi. Semua tumbuh-tumbuhan yang dipetik oleh manusia untuk dijadikan obat, maka digantikan oleh Allah berlipat ganda di mana-mana tumbuhnya. Maka tumbuh-tumbuhan tidak mungkin akan berakhir. Saudaraku Fen Hasan Sabila, sadarlah manusia setelah mengetahui bahwa senyawa yang alami ini adalah senyawa yang bukan dibuat oleh manusia. Akan tetapi senyawa ini muncul dan hadir di dalam tumbuh-tumbuhan tersebut atas keagungan Allah. Kebesaran ilahi memberikan senyawa-senyawa itu ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Bagi mereka yang pandai untuk memetik dijadikan obat, maka disebut manusia itu sebagai herbalis. Tentunya herbalis harus memenuhi kriteria. 1, dia paham tentang kandungannya. Karena kerjanya herbalis, dia akan mengambil senyawa yang ada di tumbuh-tumbuhan. Jadi harus paham. Karena senyawa ini setelah diambil dari tumbuh-tumbuhan, kemudian dijadikan obat, obat dimasukkan kepada manusia. Dia harus paham. Kira-kira merugikankah senyawa ini terhadap manusia tersebut? Jika merugikan, berarti kita belum mencukupi ilmunya untuk menciptakan obat. Saudaraku Fen Hasan Sabila, banyak obat yang ditawarkan secara keliling ke rumah-rumah, ke kantor-kantor, dicangking atau dijinjing dengan tas. Kemudian ada orang di depan teras sedang duduk, ditawari, didatangi, kemudian dia seolah-olah membawa alat tes kesehatan. Ini adalah cara penipuan. Tidak ada perintah dan tidak ada teori yang membenarkan bahwa pengecekan medis keliling ke rumah-rumah dan menjual produknya. Maka produk seperti ini bisa dipastikan adalah produk palsu atau produk yang diracik dengan orang yang statusnya nekat, bukan karena formulator, bukan karena herbalis. Nekat karena tidak ada penghasilan, asal buat, dianggap herbal, tidak mempunyai efek negatif, maka dia berani meracik asal ngeracik yang rugi orang lain. Kerugian inilah yang tidak bisa ditebus dengan nilai uang. Contoh, begitu dia minum obatnya, mata menjadi buta. Begitu dia minum obatnya, ginjal bermasalah. Begitu dia minum obatnya, terjadi pengentalan darah. Kemudian ditanyakan kepada si penjual obat, 1000 alasan. Karena lidah marketing sudah dilatih untuk selalu meyakinkan dan berbohong. Maka kalau sudah berbicara tentang kesehatan, obat yang benar adalah 1, di rumah sakit. 2, di apotek. 3, di toko-toko obat atau di klinik yang ditunjuk. Kalau Puspita Raja berada di radio dan di apotek dan di klinik, 3 itu. Tidak pernah Puspita Raja mempunyai program untuk menjumpai pasien-pasiennya ke rumah-rumah, membawa obat-obatan dengan tas, dijinjing, ditawarkan, dicek di tempat, kemudian orang yang tidak beli ditakut-takutin. Ini jantungnya sudah membengkak, Ibu. Sebentar lagi Ibu, wah, saya tidak enak mau ngomong, Ibu. Gayanya, bahasa marketingnya sudah keluar. Jadi lebih baik Ibu beli sekarang saja. Ini sedikit memaksa.
Janganlah percaya kepada saudaraku Fen Hasan Sabila. Jika ada mereka yang membawa obat keliling ke rumah-rumah, diwaspadai ini adalah obat palsu yang tidak dipertanggungjawabkan. Begitu ada komplain, dia ngasih nomor telepon itu nadanya nada keras, kemudian dia langsung ganti nomor, tidak mau dihubungi. Namanya aja palsu, alamat pun palsu, nomor telepon pun palsu, ilmu yang dituturkan juga palsu. Serba dengan kepalsuan. Saya menilai perlakuan seperti ini adalah perlakuan mencari rezeki di dunia hitam. Haram, resikonya sangat tinggi. Maka kita kembali lagi kepada saudara-saudaraku Fen Hasan Sabila. Jika kita ingin konsentrasi untuk mengobati dan merawat diri kita, Bapak dan Ibu, kata-kata merawat tadi Bapak garis bawahi ya. Karena ini sangat penting sekali, merawat diri. Merawat diri itu bukan saja terlihat cantik, terlihat masih muda. Bukan saja itu, merawat diri itu berarti organ. Dari jantung, dari ginjal. Tapi banyak kita yang salah mengartikan merawat diri. Merawat diri itu dengan muka glowing, tapi jantung hancur, hati remuk, ginjal tak berdaya. Merawat diri secara keseluruhan berarti orangnya ini sama saja dia mensyukuri atas pemberian Allah. Kenapa hubungannya dengan itu? Begini Ibu, begitu kita masih di dalam kandungan sebelum lahir, kemudian dicukupi oleh Allah. Kamu saya beri mata, kamu saya beri jantung, saya berikan tulang, otot, otak, telinga, lengkap. Lahirlah kamu ke dunia. Diberi. Selama diberi oleh Allah berarti kita berkewajiban untuk merawat. Tidak ada alasan. Ya Allah, merawat itu kan biayanya gede. Saya kan orang tidak punya. Jawaban Allah, bukankah tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sudah saya hidupkan? Di situ ada senyawa-senyawa yang bisa merawat kesehatan kamu. Tuh, mau apa lagi kalau sudah dijawab sama Allah seperti itu? Mau alasan lagi? Inilah kewajiban manusia. Cuma manusia ada yang sibuk, ada yang memang sempat untuk melakukan resep-resep yang diberikan oleh Hasan Sabila. Yang sibuk dia lebih baik dengan membeli produk yang sudah diracik dan dipastikan aman. Maka saya Hasan Sabila mengucapkan banyak terima kasih pada semua fan Hasan Sabila yang mereka percaya dengan Hasan Sabila. Sampai saat ini maaf saja Bapak dan Ibu, bukan Hasan Sabila semakin dikenal, semakin meningkat segalanya, ya, populernya meningkat, kemudian perkembangan dari usahanya juga meningkat, banyak penggemarnya, radio juga sekarang sedang meningkat, ya. Bukan berarti Hasan Sabila itu sombong, membatasi jumlah pasien. Di klinik saya, Dongkelan Kauman, Senggotan Tirto Nirmolo, Kasihan Bantul, 50. Di radio, 50. Apa artinya? Batasan itu saya sudah lelah. Tidak kuat lagi untuk melebihi dari itu. Karena apa? Saya masih mengkoordinasi dengan pabrik Puspita Raja atas racikan Hasan Sabila. Saya masih belajar tentang tumbuh-tumbuhan yang belum dikaji oleh para formulator. Saya masih membuat program-program radio dan memberikan hiburan-hiburan terhadap pendengar melalui program-program Hasan Sabila. Sehingga mereka akan senang, mereka akan terhibur, dan mereka sehat dengan melalui EMC Sehat Alami 97.8 FM Hasan Sabila. Maka boleh dikata, dalam 24 jam
istirahat hanya 4-5 jam saja. Semuanya untuk kita. Saya hanya mohon kepada semua fan Hasan Sabila, doa kalian saya tunggu-tunggu, saya nanti-nanti. Saya tetap sehat, saya tetap semangat, saya tetap stamina terjaga, tetap kecerdasan saya terjaga. Sehingga saya bisa mempelajari tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan ini akan saya berikan kepada fan Hasan Sabila. Tadi Mia Kayumani sudah menyampaikan tentang otot dan pengapuran. Ini sangat ada hubungannya, erat hubungannya, korelasinya sangat dekat sekali. Munculnya pengapuran berarti terjadinya pengerasan otot. Maka kita akan membahas ke sana. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira bahwa pengerasan otot itu dianggap dia terlalu capek, sehingga dia cukup hanya beristirahat, atau kalau masih juga sangat letih, dia akan pijat. Tidak sembuh juga dia akan kerokan. Tidak sembuh juga dia akan minum vitamin-vitamin yang menurut dia itu adalah doping untuk stamina. Contoh vitamin C. Pengapuran dikasih vitamin C adalah meningkat kapur di dalam darah. Tuh, kalau tidak dikonsulkan kan jadi berbahaya Bapak dan Ibu, ya. Memang seharusnya kalau memang ada pengerasan pada otot akibat dari kapur, maka ini harus dikonsultasikan. Kita akan belajar penyebab-penyebabnya. Terjadinya pengerasan otot dan tumbuhnya kapur di dalam darah, yang pertama adalah terjadinya pengentalan darah. Kemudian kita kupas lagi, kita rinci lagi. Kenapa darah bisa mengental? Jawabnya, terjadinya lonjakan diabetes. 1. Jawaban kedua, terjadinya lemak di dalam darah. Jawaban ketiga, terjadinya asam urat tinggi. Jawaban keempat, terjadinya keringnya oksigen darah. Semua ini sangat berhubungan. Untuk menentukan kesemuanya itu kita harus tahu apakah seseorang yang terjadi pengerasan otot dan pengapuran ini akibat diabetes atau memang kekurangan HB. Kalau tidak dikonsulkan, maka kita juga tidak akan mengetahui Bapak dan Ibu. Akhirnya masyarakat sekarang banyak terjadi asal beli, asal mengobati dirinya. Beli di apotek minta obat doping. Saya pegel-pegel nih, capek semua nih. Tolong deh carikan obatnya, kasihlah obat doping. Padahal itu kapur. Salah. Yang memberi salah, yang meminta pun salah. Seharusnya ditanya dulu, sudah konsul ke dokter? Sudahkah kita melihat lab di dalam darah kita mengandung apa? Baru menentukan obatnya. Tidak juga kita melihat dari konsul dokter, tidak kita lakukan, lab juga tidak kita lakukan, kemudian tiba-tiba kita membeli obat. Sama saja seperti kita menyetir sepeda motor tanpa setang. Nabrak kiri, nabrak kanan, tidak ada yang mengendalikan. Maka saudaraku fan Hasan Sabila, konsul di grup Hasan Sabila tidak ada biaya. Tapi mohon dibatasi ya Bapak dan Ibu ya. Ada konsul yang sudah sampai 1000 kali konsul. Hasan sampai bingung, mau nggak dijawab sudah kewajiban, dijawab sudah 1000 kali. Terus aja konsul. Saya bingung juga. Kayaknya sih orang ini sudah sembuh. Cuma mungkin dia konsul untuk saudaranya, untuk tetangganya, atau untuk siapapun juga. Tapi sudah 1000 kali. Mestinya waktunya bisa digantikan untuk orang lain. Sehingga jatah orang lain ini termakan waktunya untuk menjawab si A. Maka ini mohon disadari. Karena ini kepentingan orang banyak. Ya. Jadi misalnya kita konsul,
Sudah 10 kali konsul, cukup. Sisanya untuk orang lain. Kalau sudah 1000 kali konsul, ini kan udah namanya udah luar biasa nih. Semua waktu hampir diambil untuk dia. Padahal banyak orang yang konsul yang baru-baru tentang kanker payudara, tentang diabetes bandel, tentang mata glaukoma. Akhirnya tertinggal karena menjawab yang ini. Tidak dijawab marah. Waktunya Hasan Sabilah sangat sempit. Dijawab sekali, kemudian bertanya ulang. Saya tanya jawab memakan waktu 15 menit, bayangkan. Itu baru satu orang, kasihan yang lain. Maka buka saja YouTube Hasan Sabilah. Maka kita akan menemukan jawabannya. Daripada kita mengganggu teman-teman kita yang sesungguhnya mereka mau konsultasi yang sebenarnya. Mari kita ulang. Pengerasan otot tadi dan bisa menumbuhkan kapur. Yang ketiga adalah menurunnya hormon estrogen. Bisa terbentuk kapur. Bisa saja ini terjadi pada usia-usia dini, tidak harus pada usia tua. Ada kelainan pada hormon estrogen pada usia dini, maka bisa terjadi pada pengerasan otot atau terbentuknya kapur di dalam darah. Yang keempat, kurang magnesium. Yang kelima, kurang oksigen darah. Tadi saya sudah menyampaikan kurang oksigen darah. Maka bagi mereka yang kurang oksigen darah, datang ke apotek tiba-tiba karena pegel-pegel, leher kenceng-kenceng, kemudian kepala sedikit pusing, kaki geringgingan, kesemutan, kemudian pada paha keras, kaku, untuk berjalan menjadi berat sekali. Kemudian kesimpulannya, ini harus saya belikan obat stamina. Salah Bapak, darah kurang oksigen. Jangan kasih stamina. Stamina itu dibutuhkan bagi mereka yang cukup vitaminnya. Tapi kurang fit, baru kasih doping stamina. Kalau kekurangan vitamin darah, jangan dikasih doping stamina. Kasihan, kerja jantungnya kasihan. Kemudian yang keenam adalah beban pikiran membuat otot itu menjadi tegang. Jika di dalam darah itu kita sudah terkontaminasi dengan lemak tinggi atau kolesterol tinggi, maka ini gampang terbentuk menjadi kapur. Itu dari pikiran. Apakah setiap orang berpikir depresi itu akan terjadi pengapuran, Pak Hasan? Tidak. Lihat dulu, bibit kita di dalam metabolisme ada tidak yang bisa membentuk kapur? Kalau tidak, berarti sekencang-kencangnya kita berpikir, maka tidak akan terbentuk kapur. Akan tetapi pengerasan otot tetap akan terjadi. Lembur satu malam, dah. Bangun pagi lihat di leher, kenceng-kenceng semua. Tapi setelah dia banyak minum minuman buah, jus buah, kendor lagi. Karena tidak ada bibit atau unsur yang membuat di dalam darah itu menjadi kapur. Yang ketujuh adalah orang kurang udara pagi. Jadi seseorang kalau memang kita terbiasa dengan bangun siang, kurang udara pagi. Udara pagi yang kita hirup itu adalah oksigen yang sangat murni, maka mudah sekali otot itu menjadi kencang. Ya, kalau otot ini menjadi kencang dan di dalam darah kita itu tingginya kolesterol atau gula darah yang tinggi, maka dia bisa membentuk darah itu menjadi kental. Ya, Bapak Ibu ya, perhatikan itu ya. Darah bisa menjadi kental. Karena apa? Karena kita kurang menghirup udara pagi hari. Terus yang kedelapan adalah terlalu banyak makanan mengandung purin. Biasanya di daging ini, Bu, purin tinggi ini. Ya, contoh, seseorang itu tidak senang dengan makanan-makanan yang lain. Adanya cuma makannya daging. Selalu dia menggantikan daging-daging itu. Ada kambing, ada ayam boiler dan sebagainya yang purin-purin tinggi. Hobi banget dia. Kalau tidak itu, dia tidak doyan makan.
maka si orang tua akan memberikan dan menuruti kehendak anak. Daripada anak tidak makan, saya kasih hobinya si anak. Ternyata ini membangun penyakit. Kalau kita tahu orang tua pasti tidak akan tega membangun penyakit di anaknya sendiri. Kalau membangun kecerdasan di anaknya, boleh, orang tua pasti tersenyum. Dan semua orang pasti akan acung jempol. Tapi membangun penyakit di anaknya sendiri, pasti ini orang akan marah terhadap kita. Kemudian yang ke-9 adalah kurang hijau daun. Lalapan, ya. Sayuran yang dilalap. Yang dianjurkan yang dilalap, Bu. Yang bagus itu yang dilalap. Dilalap itu cukup hanya direbus sebentar, kemudian jangan sampai terlalu lembek, kemudian disaring di hasil rebusan tadi untuk dilalap. Boleh dilalap itu mau pakai gudangan atau pakai sambal, begitu saja. Yang ke-10 adalah terlalu banyak kita di ruang ber-AC. Ini bisa membuat juga leher menjadi kencang. Kalau memang kita ada, maka bagi penderita yang kolesterol tinggi, bagi penderita diabetes, kalau kita terlalu lama di ruang ber-AC, ini bisa membuat darah kita menjadi kental. Terbentuknya kapur, pengerasan otot, ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita memang ada bibit kedua itu, berarti hati-hati. Cukuplah kita menggunakan AC, terus kemudian berapa jam kemudian kita matikan. Jangan kita nekat. Kalau sudah nanti terjadi di situ, anggaplah peristiwa yang paling fatal, stroke, masih muda. Maka banyak pertanyaan. Pak Hasan, anak saya itu masih muda loh Pak Hasan. Umurnya baru 35 tahun, tapi stroke loh Pak Hasan. Ketika diabetes itu meningkat dan kolesterol itu tinggi, kita di ruang AC terus-menerus, maka bisa terjadi pengerasan pembuluh darah. Otot, kapur, hancurlah pembuluh darah kalau itu sudah bersatu. Tapi umumnya manusia itu dikasih tahu di awal tidak mau. Setelah itu terjadi, baru dia akan sadar. Masa depan kita masih panjang. Usia 35 tahun stroke, kita akan masih menggapai menjadi menteri, menjadi pengusaha, menjadi orang tersukses. Tapi kita dibatasi dengan usia 35 tahun karena terjadinya pengapuran dan pengerasan otot. Duduk di ruang ber-AC. Yang ke-11 adalah banyak mengkonsumsi obat pengencer darah. Bapak dan Ibu, saya informasikan bahwa obat pengencer darah yang dilakukan terus-menerus ini tidak menguntungkan Ibu. Begitu Ibu cabut, tidak mengkonsumsi di dalam 1 minggu saja, darah langsung kental. Artinya obat pengencer darah ini adalah doping atau merangsang darah itu semakin kental. Kenapa? Karena secara teori darah ini kalau dia cukup oksigen dan protein, berarti darah itu tetap stabil dalam kondisi normal, tidak encer dan tidak kental. Kenapa kita kasih pengencer? Coba kasih oksigen. Di mana ada oksigen itu ada di sayur. Sayur kita jus, kita minum tiap pagi, berarti darah kita menjadi lancar, menjadi normal. Hijau daun apa saja Pak Hasan? Selama hijau daun itu berwarna hijau, boleh dikonsumsi. Sayur tentunya. Contoh, bayam. Tapi saya asam urat, jangan. Brokoli, silakan. Kacang panjang, silakan. Kemudian jipang, silakan. Selada keriting, silakan. Daun pakis, monggo. Daun ginseng, monggo. Semua itu menyimpan oksigen. Dibutuhkan oleh mereka yang menderita pengerasan otot atau terjadinya kapur di dalam darah. Terbentuknya kapur di dalam darah kalau dia hinggap pada tulang punggung, ini sama susahnya di dalam mengobati saraf kejepit. Maka seseorang kalau sudah terjadi pengapuran di tulang punggung, pasti jalannya akan bungkuk dan pada kaki pasti akan terasa keringingan dan kesemutan. Maka saudaraku Fen Hasan Sabila, resep untuk mengatasi pengapuran dan pengerasan otot, mari kita catat. Judul sudah Bapak Ibu tulis, ambil 10
senti persegi, kelopak kayu atau pohon atau kulit pohon, yaitu pohon mete, jambu mete. Ya, 10 cm persegi. Ini bagus Bu, khasiatnya dia bisa menghancurkan kapur di dalam darah. Jambu mete. Ya, hati-hati Pak. Jadi kalau Bapak punya pohon jambu mete, dari sekarang Bapak pagari. Setelah Hasan Sabila mengumumkan, ini orang berbondong-bondong untuk mengambil kulit pohon mete. Bapak pagar malam ini. Selesai, besok pagi tidak ada yang bisa masuk. Karena kulit pohon jambu mete ternyata khasiatnya bisa menghancurkan kapur darah. Yang kedua, resepnya dicampur dengan pala 2 biji, daun akasia 10 biji, 10 lembar ya, daun akasia. Laos merah 10 cm dipotong-potong. Kemudian Bapak tambahkan lagi dengan daun kayu putih 15 lembar. Air 6 jadi 3. 6 gelas jadi 3 gelas. Diminum pagi, siang, dan sore. Ini adalah cara untuk menghancurkan kalau terjadi pengapuran di dalam darah. Ya Bapak ya. Terima kasih Bapak yang sedang mendengarkan Hasan Sabila. Hasan Sabila sudah memberikan resep demi resep. Sekarang sudah ribuan resep yang sudah dilemparkan Hasan Sabila ke fan Hasan Sabila, sampai bukunya pun sampai sudah ada yang punya jilid 1, 2, 3 sampai jilid 4 katanya sekarang tuh. Buku saya yang saya beli itu tebal-tebal loh Pak. Sekarang sudah buku yang keempat. Berarti kalau kita buka resep Hasan Sabila itu ada ribuan resep yang sudah diberikan. Terima kasih saudaraku fan Hasan Sabila. Pesan saya, nanti kalau konsultasi melalui WhatsApp atau melalui SMS, jangan berulang-ulang. Misalnya pertanyaannya ya, yang pertanyaan tentang saraf kejepit. Besok tanya juga saraf kejepit. Besok lagi tanya pantangannya saraf kejepit, pada seputar itu. Buka saja di YouTube, selesai. Semua di situ ada jawaban Hasan Sabila. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.